Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di channel BGA. Channel BGA adalah satu channel yang membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu boleh bertanya, Bapak Ibu juga boleh men-sharingkan apa yang didapat melalui kolom komentar. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini, Engkau boleh memberkati kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-31. Tapi saya akan membacakan di ayatnya yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kitab Kejadian pasal yang pertama ini menceritakan tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan terang, Allah menciptakan benda-benda cakrawala, memisahkan darat dan laut, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan binatang darat, binatang laut, dan juga menciptakan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik sekali dari bagian ini. Ayat pertama dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagi saya ini sesuatu yang sangat penting sekali ditekankan dan ditulis oleh Musa. Saya percaya Musa tidak kebetulan mencatatkan bagian ini di awal pembukaan Alkitab kita. Sehingga kalau kita melihat bagian ini, kita diingatkan akan satu hal, bahwa pada mulanya, pada awalnya, kita diingatkan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Di sini ada dua hal yang kita bisa lihat. Yang pertama, Allah sebagai pencipta. Yang kedua, langit dan bumi serta segala isinya itu adalah ciptaan. Pasal 1 ini juga menceritakan bahwa tanam-tanaman itu diciptakan oleh Tuhan. Gunung, laut, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Binatang dan lain sebagainya juga diciptakan oleh Tuhan. Di mana hal ini mengingatkan kita bahwa itu semua adalah ciptaan. Berbicara tentang penyembahan tentunya membuat kita menyadari siapa yang layak disembah. Apakah layak kita menyembah gunung? Apakah layak kita menyembah binatang? Apakah kita layak menyembah sesuatu yang diciptakan oleh Allah? Bukankah Allah kita jauh lebih berkuasa daripada hasil ciptaannya? Oleh sebab itu berbahagialah Bapak Ibu Saudara kalau hari ini kita boleh menyembah Allah, karena dialah Allah yang menciptakan, dan Allah itulah yang memelihara hidup kita sampai hari ini. Hal ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa Allah kita Allah yang berkuasa atas alam dunia ini. Dia berkuasa atas segala sesuatunya, sehingga setiap kita kalau mau datang, kita mau menyembah, kita tahu, dan itu adalah pilihan yang tepat. Kejadian ini, pasal yang pertama mengingatkan kita akan kemahakuasaan Allah. Dari sesuatu yang tidak ada, Dia jadikan ada. Dan ini adalah karya agung Allah. Dia menciptakan segala sesuatunya.
dan sangat baik. Dari hari pertama penciptaan hingga manusia diciptakan, semuanya tertata dengan baik. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan kenapa manusia diciptakan di hari yang ke-6, tidak di hari yang pertama, tidak di hari yang kedua, atau di hari-hari yang lain? Dari sini saja kita bisa melihat bagaimana Allah menata semuanya dengan baik. Setelah bumi ada, dipisahkannya darat dan lautan, terang dan gelap, diberikannya tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, darat, laut, udara. Semua sudah ada, barulah kemudian manusia Tuhan ciptakan. Di sini kita melihat bagaimana Allah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja. Allah tidak membiarkan manusia tidak menemukan sesuatu ketika dia diciptakan. Tapi setelah semuanya disediakan, Allah menciptakan manusia itu. Dengan kata lain, Allah menyediakan yang terbaik untuk ciptaannya ini. Dari semua ciptaan, manusia dikatakan sungguh amat baik. Bagaimana manusia segambar dan serupa dengannya. Kejadian 1 di pasal yang pertama ini memberikan banyak hal kebenaran-kebenaran yang disingkapkan di dalam hidup kita. Ketika kita mau menyembah, sembahlah penciptanya, bukan ciptaannya. Karena pencipta jauh lebih berkuasa. Ketika Tuhan menciptakan kita manusia, ditempatkan di hari yang ke-6, menunjukkan bahwa Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan manusia ditempatkan di sana. Dan percayalah, itulah yang terus Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Bagaimana Allah senantiasa merancangkan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan ini suatu berkat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini kiranya boleh meneguhkan kepada setiap kita. Percayalah, Dialah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang menciptakan kita. Dia adalah Allah yang senantiasa memelihara ciptaannya. Dia bukan Allah yang setelah menciptakan dia tinggalkan dan dia duduk-duduk santai di surga. Tidak. Tapi adalah Allah yang menciptakan kita, memelihara hidup kita, dan senantiasa menjaga kehidupan kita. Dan terus membawa kita semakin dekat dengannya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya. Tuhan, terima kasih Engkau boleh ciptakan segala sesuatunya dengan baik dan sempurna. Terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau menempatkan kami di hari yang ke-6. Engkau sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Ajar kami melihat kasih dan kemurahan-Mu yang luar biasa nyata di dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan untuk kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan untuk tetap berseru berserah hanya kepada-Mu saja. Dan kami rindu ya Tuhan, Kau boleh menolong kami semua untuk lebih lagi menghargai. Karena Engkau Allah yang menciptakan kami. Dan ajari kami sebagai ciptaan-Mu, mengerti dan tahu apa yang harus kami lakukan sebagai ciptaan-Mu kepada Sang Pencipta. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami. Ajar kami ketika kami menyembah hanya menyembah kepada-Mu. Ketika kami mengandalkan, bila kami hanya mengandalkan hanya kepada-Mu. Dan inilah hidup kami ya Tuhan, kami serahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya boleh menolong, memberkati dan menolong setiap kita untuk kembali kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.